Pada saat ini, semua orang gemetar tak percaya. Semua orang yang mati di medan perang 10.000 ras sebenarnya dibawa kembali oleh keluarga Ji atas inisiatif mereka sendiri, untuk memelihara leluhur Ji Tianguang dari keluarga Ji ini. Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu sangat mungkin. Dalam sekejap, semua orang mengerti dan mereka berubah warna. Keluarga Ji sebenarnya telah mengatur permainan seperti itu selama ratusan juta tahun. Hahaha, Xiao Wudao, kamu tidak terlalu bodoh, kamu pantas menjadi leluhur keluarga Xiao dan sosok tertinggi. Ucap Ji Tianyao dengan dingin mendengus, dan pelangi muncul dari matanya. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, napasnya terus naik, dan akhirnya, dia benar-benar melangkah ke ranah setengah langkah Zizun. Napas kekacauan yang mengepul tetap ada di sekelilingnya, seperti dewa iblis. Ji Tianyao, ini masalah dunia kunomu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, cepat keluarkan kami. Ucap penguasa lembah Kunpeng dan yang lainnya berubah warna dan berteriak. Pada saat ini, mereka merasakan aura tertinggi setengah langkah di tubuh Ji Tianyao, dan jantung mereka berdebar dan bergetar. Xiao Wudao melihat ke langit dengan senyum panjang, dengan dingin melirik penguasa Kuil Void, penguasa lembah Kunpeng dan banyak talenta kuat lainnya, dan mencibir, keluarga Ji ini telah ada di sini selama ratusan juta tahun. Tujuannya untuk menghidupkan kembali leluhur keluarga Ji mereka. Apakah Anda tidak melihat mayat dari 10.000 ras di sini? Di antara mereka, tidak hanya dari 10.000 ras, tetapi juga ras manusia, bahkan anggota keluarga Ji lainnya. Untuk menghidupkan kembali leluhur mereka, keluarga Ji bahkan berani mengorbankan rasnya sendiri. Pernahkah Anda melihat dua murid keluarga Ji? Orang berdosa apa? Itu hanya nama keluarga Ji. Mereka semua adalah makanan yang disiapkan untuk kebangkitan Ji Tianguang. Sekarang, kalian semua masuk ke kedalaman gunung penjara ini. Apakah menurut kalian keluarga Ji akan membiarkan kalian pergi dengan aman? Ucap Xiao Wudao mencibir lagi dan lagi. Mendengar itu, semua orang yang hadir berubah warna. Mereka sebenarnya menebak kemungkinan ini, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Lagi pula, tidak ada yang mau terlibat dalam perselisihan antara orang kuno, terutama bagi mereka, itu tidak ada manfaatnya. Ji Tianyao dengan dingin mendengus, semuanya, jangan dengarkan omong kosong Xiao Wudao. Keluarga Ji saya telah mengintai selama bertahun-tahun, hanya untuk mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milik keluarga Ji saya. Anda adalah pemimpin dari kekuatan utama dalam ras manusia. Bagaimana bisa keluarga Ji saya melakukannya, dan keluarga Ji saya takut akan sanksi dari Dewan Ras Manusia. Semua orang mengangguk. Pertarungan keluarga Ji melawan keluarga Xiao masih bisa dianggap sebagai perselisihan di dunia kuno, dan bisa didamaikan di Dewan Ras Manusia, karena di mata umat manusia, klan kuno dunia kuno, yang telah lama tersembunyi, sebenarnya dianggap sebagai kekuatan, dan keluarga Xiao adalah perwakilan dari klan kuno di kuno. Perselisihan antara keluarga Ji dan keluarga Xiao masih enggan. Selama ada alasan yang cukup, Dewan Ras Manusia dapat dibujuk dengan berbalik arah. Tetapi jika keluarga Ji berani membunuh banyak kekuatan Tianzun lainnya di hadapan mereka, Dewan Ras Manusia pasti akan marah dan menekannya. Bagaimana mungkin keluarga Ji berperang melawan seluruh ras manusia? Kalau begitu tolong leluhur Ji Tianyao biarkan kami keluar dulu. Ucap penguasa Kuil Void dan yang lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Ji Tianyao tampak seperti bintang yang dingin, dan dia berkata, tidak untuk saat ini, setelah susunan kekacauan klan saya dibuka, tidak dapat dengan mudah ditutup, saya hanya bisa membuat Anda sedih menunggu di sini, menunggu keluarga Ji saya menghancurkan keluarga Xiao, lalu membiarkan Anda untuk pergi dari sini. Ucap Ji Tianyao mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, sejumlah besar kekacauan bergulir melonjak, dan kekuatan Yin dan yang melepaskan niat membunuh yang mengerikan untuk secara langsung menekan orang-orang dari keluarga Xiao. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi tak terkalahkan karena kamu telah menembus setengah langkah Zizun? Itu sangat konyol. Ucap Xiao Wudao tidak panik sama sekali, dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan bayangan ular raksasa muncul di tubuhnya, lalu dia menyerang Ji Tianyao dengan paksa. Banyak orang kuat di keluarga Xiao juga menembak bersama Xiao Wudao. Dunia bergemuruh, dan kekuatan yang tertinggi meresap, membombardir susunan kekacauan, seluruh susunan kekacauan bergetar hebat, bergemuruh, seolah hendak meledak.
Tapi kemudian, susunan kacau kuno ini berangsur-angsur menjadi tenang. Orang-orang dari keluarga Xiao mengubah warna mereka, pukulan leluhurnya tidak merusak formasi besar yang diletakkan oleh keluarga Ji. Xiao Wudao, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menghancurkan tempat ini. Ucap Ji Tianyao berteriak dengan marah. Benarkah itu? Konyol, tahukah Anda, tradisi keluarga kuno saya memiliki makhluk darah kuno kekacauan, dapat disebut klan kekacauan. Bisakah susunan kekacauanmu menekanku? Ucap Xiao Wudao dengan dingin, tubuhnya tiba-tiba meledak dari gas kuno kekacauan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Semua kekacauan hitam dan roh kuno dengan cepat berubah menjadi ular sanca hitam pekat. Piton raksasa ini, berkelok-kelok tanpa batas, melayang di atas kepala Xiao Wudao, memancarkan aura kehancuran alam semesta. Di atas hantu ini, aura kacau yang mengepul meledak, dan susunan kacau kuno yang diatur oleh keluarga Ji tiba-tiba meraung kaget. Tidak baik, ucap Ji Tianyao mengubah warnanya dan meraung, murid keluarga Ji, pergi bersamaku. Di bawah kepemimpinan Ji Tianyao, sekelompok orang dari keluarga Ji dengan cepat mundur kembali ke Aula Yin dan Yang. Apakah kamu mau pergi? Ucap Xiao Wudao mencibir, melangkah keluar selangkah demi selangkah, seperti dewa iblis, dan memasuki Aula Yin dan Yang. Hahaha, Xiao Wudao, apakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Leluhur tua, cepatlah, ucap Ji Tianyao yang semula panik tiba-tiba menunjukkan senyum liar. Dia berteriak pada Ji Tianguang. Cahaya ilahi tiba-tiba keluar dari mata Ji Tianguang. Bumi berguncang. Di Aula Yin dan Yang ini, dua kekuatan, satu hitam dan satu indah, berputar dengan cepat, dan tiba-tiba membentuk sangkar, yang tiba-tiba menyelimuti hantu ular surgawi kuno di kepala Xiao Wudao. Xiao Wudao berubah warna, terus-menerus merangsang darah piton perampok kuno, mencoba meledakkan sangkar Yin dan Yang, tetapi sangkar Yin dan Yang ini tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, itu adalah hantu ular surgawi kuno, berjuang di bawah tekanan sangkar Yin Yang. Tidak, ini bukan kekuatan Ji Tianguang, apa ini? Teriak Xiao Wudao mengubah warnanya dan menatap aura Yin dan Yang dengan marah. Hahaha, Xiao Wudao, kamu terjebak. Ucap Ji Tianyao tertawa terbahak-bahak, Xiao Wudao, menurutmu untuk apa keluarga Ji-ku mengatur di sini? Tujuannya adalah untuk menjebak dan membunuhmu. Ini konyol, kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Hahaha, hari ini, kamu akan mati. Di kejauhan, Xiao Wujin dan yang lainnya berubah warna dengan gila-gilaan dan bergegas menuju nafas Yin dan Yang. Namun, begitu kekuatan mereka bersentuhan dengan kekuatan Yin dan Yang, dua bayangan mengerikan muncul di embusan Yin dan Yang. Salah satu bayangan, berwarna-warni, sebenarnya adalah burung merak, penuh dengan cahaya ilahi, bulu hantu terbuka, dan alam semesta berguncang. Dan bayangan lainnya adalah makhluk seperti naga gelap, memancarkan aura dingin. Makhluk berbentuk naga gelap ini terpancar dari jalur api di gunung penjara. Kedua kekuatan ini menyapu serangan terhadap orang-orang dari keluarga Xiao. Tiba-tiba, jeritan terdengar, dan salah satu Master Tianzun di keluarga Xiao tidak bisa mengelak. Dia langsung ditangkap dan dihancurkan dengan keras. Dalam darah dan jiwanya, aliran udara hitam samar langsung ditelan oleh kekuatan Yin dan Yang. Itu adalah aura darah dari ular sanca perampok kuno. Meskipun Tianzun tidak dapat kembali ke leluhur dan memadatkan darah kuno, murid keluarga Xiao sebenarnya memiliki darah perampokan surgawi kuno di tubuh mereka, tetapi kekuatan mereka berbeda. Setelah yang mulia keluarga Xiao ini jatuh, kekuatan leluhur di tubuhnya segera ditelan oleh dua makhluk kacau yang menakutkan ini. Tidak hanya kekuatan darah di tubuhnya, tetapi juga hantu ular langit kuno di Xiao Wudao yang dikelilingi oleh dua makhluk kacau yang menakutkan, terperangkap di dalamnya dan diserang dengan panik. Seteguk darah menyembur keluar, dan Xiao Wudao melihat ke atas kepalanya dengan marah, dan meraung, apa ini? Dua makhluk kacau, keluarga Ji Anda, sejauh yang saya tahu, seharusnya diwarisi dari darah purba beberapa burung kacau. Mengapa ada dua nafas makhluk kacau? Teriak Xiao Wudao meraung geram. Ji Tianyao tampak ganas, dan berkata dengan dingin, ya, keluarga Ji saya memang mewarisi darah burung purba yang kacau. Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda tidak mencapai tingkat tertinggi, Anda tidak akan pernah bisa merasakan darah leluhur. Faktanya, kami sudah mengetahui darah keluarga Ji kami sejak awal,
yang merupakan darah merak hantu kuno. Raja Merak, makhluk kacau purba, adalah leluhur keluarga Ji kami, dan kekuatan lain itu adalah binatang naga lilin hitam dari leluhur makhluk kacau dari keluarga Raja Merak Huanling. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah tempat di mana leluhur keluarga Jiku Raja Merak Huanling dan binatang naga lilin hitam jatuh? Begitu ini dikatakan, semua orang di lapangan terkejut. Mata Xiao Wudao membelalak kaget dan marah. Pada saat ini, Ji Tianyao penuh energi, dan tubuhnya melonjak seperti dewa iblis. Di aula Yin dan Yang, keluarga Ji, Ji Tianqi, Ji Nanan, Ji Xinyi dan lainnya, semuanya bersemangat dan terkejut. Tempat gunung penjara ini sebenarnya adalah tempat leluhur keluarga Ji mereka jatuh. Itu luar biasa dan tidak bisa dibayangkan. Mereka mengira, gunung penjara sebenarnya hanyalah tempat terlarang bagi keluarga Ji mereka, tempat yang digunakan untuk menghukum para pendosa, namun mereka tidak menyangka bahwa tempat ini sebenarnya berhubungan dengan leluhur keluarga Ji mereka. Tanpa diduga, leluhur Ji Tianguang tidak mati, tetapi diam-diam memperbaikinya di sini. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa tempat ini ternyata adalah situs jebakan yang dibuat khusus oleh leluhur Ji Tianyao untuk menjebak leluhur Xiao Wudao. Pada saat ini, semua orang ngeri, tercengang, dan terombang-ambing. Kejam, terlalu kejam. Untuk berencana membunuh Xiao Wudao, keluarga Ji telah mengatur sebuah biro selama ratusan juta tahun. Patriark Ye dan Patriark Ji yang keduanya berubah warna. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Ji telah ditekan oleh keluarga Xiao. Secara alami, keduanya tahu dan mengerti. Jika mereka tahu bahwa leluhur mereka belum mati dan dapat dibangkitkan, apakah mereka akan memilih untuk menanggungnya sepanjang waktu? Saya khawatir saya tidak bisa. Lagi pula, ratusan juta tahun kesabaran sampai akhir. Saya khawatir semua ambisi hilang, apa gunanya kesabaran seperti ini? Tapi keluarga Ji melakukannya. Keluarga Ji tahu bahwa bahkan jika Ji Tianguang dibangkitkan, bahkan jika basis kultivasi tertinggi kembali, dia tidak akan dapat membunuh Xiao Wudao, dan paling banyak akan berperang melawan keluarga Xiao, jadi mereka memilih untuk tidak aktif selama ratusan juta tahun. Alasannya adalah untuk memperkenalkan Xiao Wudao ke gunung penjara keluarga Ji hari ini, masuk perangkap, dan masuk ke aula Yin Yang. Dengan asal mula dua makhluk besar kekacauan, Raja Merak dan binatang naga lilin hitam, menelan darah kacau ular surgawi kuno di tubuh Xiao Wudao, yang satu melemahkan kekuatan Xiao Wudao, dan yang lainnya digunakan untuk membangkitkan Ji Tianguang. Kombinasi keduanya bisa membunuh Xiao Wudao di sini. Metode semacam ini dan tata letak ratusan juta tahun ini membuat semua orang tidak bisa tidak terkejut. Keluarga Ji ini sangat mengerikan. Tidak, itu tidak mungkin. Teriak Xiao Wudao meraung, berjuang mati-matian, dan kekuatan tertinggi meledak, mencoba untuk keluar, tetapi kegelapan antara langit dan bumi, dua kekuatan yang luar biasa menggigit Xiao Wudao dengan kuat. Kekuatan piton surgawi kuno Xiao Wudao dengan cepat menghabiskan kekuatan di tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini bukan Ji Tianguang dan Ji Tianyao, dua orang kuat teratas yang mengepung Xiao Wudao, tetapi Raja Merak dan binatang naga lilin hitam yang menyerang piton surgawi kuno. Ji Tianyao, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang? Ini tidak mungkin. Hancurkan untukku. Teriak Xiao Wudao dengan panik mendesak kekuatan tertinggi untuk membuka segelnya. Xiao Wudao, jangan sia-siakan usahamu, kamu tidak bisa melarikan diri. Kata Ji Tianyao tertawa terbahak-bahak, suaranya bergemuruh, mendominasi yang tak tertandingi. Brengsek, ucap Xiao Wudao sangat marah, menggelegar, dan terus bergerak. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Di tubuhnya, kekuatan darah ditelan dengan gila-gilaan. Dia melihat ke atas langit dan meraung, geram, menoleh untuk melihat Shen Gong Tianzun, dan berkata dengan marah, Tuan Shen Gong, apa yang masih Anda ragukan? Keluarga Ji ini menjebak tetua Tiangong Anda, dan bahkan ingin membunuh kita. Jika kita membiarkan Ji Tianguang dan yang lainnya berhasil, kita semua di sini akan mati. Ekspresi Shen Gong Tianzun berubah, dan Xiao Wujin dan yang lainnya bersemangat untuk melihat Shen Gong Tianzun. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mengubah situasi adalah Shen Gong Tianzun. Kulit Ji Tianyao sedikit berubah, dan dia berteriak, Tuan Aola Tiangong, mengapa Anda perlu membantunya?
Masalah ini adalah keluhan antara keluarga Ji saya dan keluarga Xiao. Ini adalah masalah keluarga kuno saya. Jika Anda campur tangan, Anda akan menjadi musuh keluarga Ji saya. Kenapa Anda harus repot-repot melakukannya? Dan juga kalian semua, keluarga Ji saya tidak memiliki keluhan dan kebencian dengan Anda. Hari ini, keluarga Ji saya hanya ingin menghancurkan keluarga Xiao. Selama keluarga Xiao jatuh, semua orang akan pergi dengan selamat. Ucap Ji Tianyao berkata kepada banyak pasukan yang hadir. Mata Shen Gong Tianzun berbinar. Qin Chen maju selangkah dan berkata dengan marah, Ji Tianyao, selama kamu melepaskan Ruyu dan Wuxu, aku tidak akan ikut campur untuk masalah ini. Ji Tianyao berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah, tetapi saya tidak bisa melepaskannya untuk saat ini. Anda juga telah merasakan bahwa keduanya belum mati. Saya awalnya berencana untuk mendedikasikan Ji Ruyu kepada keluarga Xiao, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka berdua masuk ke tempat ini dan darah mereka ditelan oleh leluhur Ji Tianguang. Tapi jangan khawatir, leluhur Ji Tianguang sudah pulih. Dengan darah dan vitalitas Xiao Wudao, cukup untuk dibangkitkan sepenuhnya. Oleh karena itu, selama Xiao Wudao mati, Ji Ruyu dan Ji Wuxu bisa bangun. Tapi jika Xiao Wudao tidak mati, napas Ji Tianguang pasti akan melahap kekuatan hidup keduanya. Oleh karena itu, bahkan demi kedua orang ini, kamu tidak boleh melakukan apapun. Kata Ji Tianyao berteriak, membuat Shen Gong Tianzun dan Qin Chen sama-sama berubah warna. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Qin Chen mengertakkan giginya, oke, saya berjanji, tetapi jika Ruyu dan Wuxu mengalami sedikit kecelakaan, bahkan jika itu membunuh alam semesta, tuan muda ini akan menghancurkan keluarga Ji Anda. Ucap Qin Chen berteriak, anak muda, jangan khawatir, leluhur ini bersumpah demi keluarga Ji bahwa saya tidak akan pernah menyakiti keduanya. Ucap Ji Tianguang berkata dengan ringan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu. Ucap Shen Gong Tianzun mengedipkan matanya dan berkata dengan ringan. Semua orang di keluarga Xiao berubah warna. Xiao Wudao juga ketakutan, Shen Gong Tianzun ini tiba-tiba tidak bisa menyelamatkannya. Hahaha, Xiao Wudao, apa cara lain yang kamu miliki? Bahkan jika kamu menunjukkannya, hari ini adalah hari terakhir keluarga Xiao, leluhur, bunuh dia. Ucap Ji Tianyao berteriak pada Ji Tianguang. Xiao Wudao, saat itu, kamu memotong jalan utamaku dan menghancurkan asalku, hari ini adalah waktu kematianmu. Ucap Ji Tianguang mendengus dingin, menggelegar, cahaya ilahi bermekaran di tubuhnya. Dua kekuatan Yin dan Yang dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Wudao. Xiao Wudao berteriak, kulit tubuhnya dengan cepat mengering, rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, dan seluruh tubuhnya perlahan menua. Meskipun proses ini sangat lambat, namun dapat dilihat dengan mata telanjang, membuat semua orang berubah warna. Leluhur, teriak Xiao Wujin meraung. Dia menembak dan mencoba menyelamatkan Xiao Wudao, tetapi sia-sia. Sebaliknya, kekuatan di tubuhnya diserap oleh aura Yin dan Yang ini, auranya hilang, dia hampir jatuh, dan dia harus mundur lagi dan lagi dengan ngeri. Semua orang merasakannya, dan kekuatan dalam tubuh Xiao Wudao perlahan menghilang. Yang tertinggi, seperti ikan di atas talenan, disembelih. Pada saat ini, aura tua dan dekaden Ji Tianguang perlahan menghilang, dan semacam kekuatan hidup mekar. Dia melahap kekuatan Xiao Wudao dan menghidupkan kembali dirinya sendiri. Kengerian keluarga Ji telah mengubah warna semua orang. Dalam kontes bela diri sebelumnya, keluarga Ji ditekan oleh banyak kekuatan seperti Tian Gong dan keluarga Xiao. Siapa tahu puncaknya akan berbalik. Dalam sekejap mata, keluarga Ji menjadi sangat mengerikan, memperlihatkan cakar dan gigi yang tajam. Selama bertahun-tahun, kursi ini akhirnya akan pulih. Ucap Ji Tianguang bersemangat dan bergemuruh. Di tubuhnya, aura yang mengepul melonjak, dan Xiao Wudao di samping tidak bisa melawan. Ditelan sepenuhnya, digantung di aula Yin dan Yang seperti mayat. Namun, Xiao Wudao adalah orang kuat tertinggi. Meski terjebak, dia tidak akan mati untuk sementara waktu, tapi itu hanya masalah waktu saja. Hanya menunggu Ji Tianguang pulih sepenuhnya sudah cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Di dalam tubuh Ji Tianguang, kekuatan hidup naik dan energinya penuh, dan dua kekuatan Yin dan Yang secara bertahap memasuki tubuhnya dan dikendalikan olehnya. Setelah banyak kekuatan diintegrasikan ke dalam tubuhnya,
dia dapat kembali dari kematian, melihat tubuhnya perlahan berdiri dan akan pulih kembali. Tapi tiba-tiba runtuh. Dalam tubuh Ji Tianguang, sepertinya ada sesuatu yang runtuh, dan nafas korupsi dan kematian menyelimutinya lagi. Ji Tianguang sangat marah dan berkata, "Apa yang terjadi?" Dia melihat kekuatan formasi kuno yang melekat di sekelilingnya, dengan cepat membungkus tubuhnya dan menekan kekuatannya. Apakah itu tulisan tangan Xiao Hudao? Gumam semua orang berubah warna dan memandang Xiao Hudao, tetapi Xiao Hudao ditekan dengan kuat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ji Tianyao juga berubah warna dan bergegas maju, dia tampak cemas. Namun, begitu dia tiba di depan Ji Tianguang, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menggedor, dan memacu formasi kuno Sifang, dan tiba-tiba menekan di atas kepala Ji Tianguang. Di dalam tubuh Ji Tianguang, kekuatan hidup dan aura tertinggi yang menakutkan yang terus-menerus dibanjiri sebelumnya dengan cepat menghilang dan melonjak ke arah tubuh Ji Tianyao. "Ji Tianyao, apa yang kamu lakukan bajingan?" teriak Ji Tianguang meraung. "Hahaha, apa yang kamu lakukan?" ucap Ji Tianyao tertawa ke langit, "Leluhur, menurutmu apa yang akan aku lakukan?" "Tentu saja, itu melahap kekuatanmu. Kamu telah mati selama bertahun-tahun, jadi mengapa kamu ingin bertahan? Bukankah lebih baik mati dengan patuh?" Kata Ji Tianyao memiliki wajah yang mengerikan seperti iblis. Semua orang di lapangan tercengang. Mengapa Ji Tianyao dan Ji Tianguang bertarung satu sama lain? "Leluhur," teriak Ji Tianqi, Ji Xinyi, Ji Tiandao, Ji Nanan dan orang kuat keluarga Ji lainnya semuanya terkejut dan marah. "Diam dan mundur ke arahku," ucap Ji Tianyao dengan muram, lalu menatap Ji Tianguang dan berkata, "Leluhur, Anda adalah orang yang pernah mati, mengapa Anda harus memikirkan kebangkitan? Selama bertahun-tahun, generasi muda telah memberi Anda nutrisi. Anda telah hidup begitu lama, sudah hampir waktunya, saatnya untuk meninggalkan beberapa kesempatan bagi kaum muda kita," ucap Ji Tianyao dengan mencibir. "Kamu, apa maksudmu?" teriak Ji Tianguang dengan marah. "Hahaha, apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti?" ucap Ji Tianyao dengan muram, "Kamu sudah tua. Untuk menyadarkan Anda harus menelan kekuatan asli dari binatang naga lilin hitam dan Raja Merak berbulu ajaib, dan bahkan menyerap kekuatan tertinggi Xiao Hudao. Tapi, ini terlalu boros, mengumpulkan semuanya bersamamu, termasuk nyawa dan darah ribuan ras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang dari keluarga Ji kita. Anda hanyalah orang yang baru saja kembali dari kematian, dan potensi Anda telah habis. Untuk membangkitkan Anda, keluarga Ji kita akan kehilangan perkembangannya di masa depan, kenapa repot-repot? Jika Anda memberi saya semua kekuatan Anda, itu akan baik. Saya tidak hanya dapat melangkah ke ranah Zizun, tetapi di masa depan, saya dapat menjadi orang kuat teratas di alam semesta ini. Dengan kekuatan tiga makhluk kekacauan, klan kuno kita akan berdiri di alam semesta ini lagi. Jadi, leluhur, saya adalah masa depan keluarga Ji. Demi keluarga Ji, sebaiknya kamu tidak bangkit dan mati. Jika kamu mati, kekuatan ini bisa menjadi milikku, hahaha. Kata Ji Tianyao tertawa ke langit. "Kamu binatang buas," teriak Ji Tianguang gemetar karena marah. Di sampingnya, Ji Tianqi dan yang lainnya juga terkejut. Semua orang tidak bisa mempercayainya. Demi kekuatan, Ji Tianyao bahkan ingin menghancurkan leluhurnya sendiri.